Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kali ini bersama Pak Irwan akan menyampaikan pelajaran keempat, pelajaran PAI kelas 3 SD, hidup tenang dengan perilaku terpuji. Mari kita simak. Perilaku terpuji. Untuk materi kelas 3 ini kita nanti akan belajar tentang tanggung jawab, tawadu, dan peduli. Ya, di sini ada gambar. Yang pertama, gambar 4.1. Ini adalah gambar orang yang sedang sholat. Kemudian gambar 4.2 adalah gambar orang yang sedang belajar, anak-anak sedang belajar. Tentunya gambar ini, gambar 1 dan gambar 2 ini termasuk perilaku terpuji yang dimaksud dengan tanggung jawab. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tentu kita semua menginginkan, kan ya? Untuk yang pertama, kita belajar tentang tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Itu termasuk tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain kita menjaga kesehatan dan giat belajar. Karena kesehatan kita juga menjadi tanggung jawab kita sendiri. Kemudian kita belajar, kita sebagai pelajar, kita mempunyai tanggung jawab untuk belajar. Maka tanggung jawab terhadap diri sendiri antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Kemudian tanggung jawab terhadap orang tua, ya, antara lain berbakti kepada orang tua, kemudian taat kepada orang tua, kita patuh kepada orang tua, dan bersikap santun kepada orang tua. Maka itu termasuk anak yang bertanggung jawab terhadap orang tua. Kemudian tanggung jawab bisa kita lakukan terhadap lingkungan. Antara lain, kita bisa menjaga kebersihan lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan alam sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita bisa membersihkan, kita bisa menyapu, kita bisa mengepel, dan sebagainya. Maka itu salah satu tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi, apa itu arti tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya itu. Nah, ini termasuk arti dari tanggung jawab.
Nah, ini ada gambar tadi, orang yang bertanggung jawab. Nah, ini ada anak-anak sedang membersihkan. Membersihkan apa ini? Membersihkan kaca. Nah, ini sedang mengepel. Ada yang sedang menyapu. Nah, ini termasuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian ini ada orang yang sedang bekerja bakti. Ada anak-anak yang sedang membuang sampah, memunguti sampah di tempat sampahnya. Nah, ini termasuk salah satu tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, berperilaku terpuji, salah satunya tawadhu. Ya, tawadhu berarti rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri. Itu disebut tawadhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hatinya. Nah, kita diperintahkan Allah agar jangan sombong, jangan membanggakan diri. Nah, untuk selalu bersikap tawadhu atau rendah hati. Rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Orang tawadhu itu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Perbuatan baik orang tawadhu tidak ingin diketahui orang lain. Orang yang tawadhu itu tidak sombong dengan kelebihannya. Dapatkah kamu memberi satu contoh berperilaku tawadhu? Ya, salah satunya apa? Kita meskipun mendapatkan juara 1 di kelas, kita tidak sombong, kita tidak membanggakan diri. Nah, itu juga salah satu contoh anak yang memiliki sikap tawadhu. Kemudian perilaku terpuji yang kita pelajari ketiga adalah peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, itu Allah memerintahkan kepada kita agar kita juga menolong saudara kita. Kita menolong sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Jadi kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan menyukainya, maka Allah juga akan menolong kita. Kemudian kita apabila memberikan kemudahan kepada orang lain, maka Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli itu berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Maka itu peduli, berarti memperhatikan. Selamat belajar anak-anak. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam belajar. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.